Betul. Oke, kalau begitu Ibu Indah, kondisi pembelajaran siswa, kegiatan belajar mengajar saat ini sudah seperti apa, Bu? Iya, pertama adalah memang kami buat sekolah di tempatnya mereka. Karena apa? Mereka itu harus dikasih pendidikan. Saya setuju kata Bu Suhasri bahwa pendidikan itulah jendela mereka untuk ke depan merubah karakter mereka dan membuka jendela hidup mereka. Jadi kami jemput bola. Kami jemput bola, kami buka walaupun pembelajarannya sederhana di ruang-ruang yang mungkin terbatas. Fasilitasnya ala kadarnya? Ala kadarnya, Kak. Ada meja, ada apa, tapi mutu pendidikan kami itu tidak boleh dianggap remeh sama yang lain. Kami mengutamakan pendidikan karakter. Setiap hari harus ada satu karakter yang mereka harus ingat selama 1 minggu. Seperti tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang, membuang sampah di tempatnya, bahkan mengutamakan segala sesuatu untuk orang yang lebih tua. Di samping saya ada Yani namanya. Halo Ya. Yani. Yani ini Ibu sebutin ya. Mamanya pemulung. Jadi papanya juga kerjanya serabutan. Tapi Yani ini punya hal yang baik. Waktu mamanya mulung, dia pulang sekolah, mamanya pulang malam, dia menjaga adik-adiknya di rumah. Memasak, merapikan rumah. Itu karakter itu dapat dari sekolah kita. Walaupun terbatas tempatnya, tapi mutunya itu tidak boleh dibilang tidak baik, tapi mutu sekolah kami sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Seperti itu. Bu Indah, pembentuk karakter yang kuat itu sangat penting bagi anak-anak, melampaui pengetahuan yang bisa didapatkan dari buku-buku. Kenapa karakter itu menjadi sangat penting bagi anak-anak ini? Pendidikan itu tidak bisa lepas dari karakter. Karakter itu adalah utama untuk membuka kita mengetahui banyak tentang hal dunia dan jendela-jendela untuk mereka mau jadi apa. Seseorang yang misalnya pintar tapi karakternya buruk itu bisa dipertanyakan hidupnya. Tapi kalau anak-anak dasar dari umur segini, mereka tuh mudah sekali diajarkan untuk berkarakter baik walaupun harus setiap hari dikasih tahu. Jadi bagi saya adalah pentingnya pendidikan diawali dengan pembentukan karakter di setiap sekolah. Dan pembentukan karakter itu juga ada kaitannya dengan tayangan program-program dan konten yang mereka tonton ya Bu? Betul. Oke, Mas Ubay, apa sih dampak terhadap anak-anak kira-kira ya, audiens gitulah secara umum ketika media-media ini menyajikan program-program yang tidak ramah anak, mungkin program-program yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia, kira-kira akan seperti apa? Ya, kalau lembaga penyiaran menyiarkan tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan satu pengulangan program siaran, jam tayang anak, saya kira itu juga membawa dampak yang tidak baik. Karena apa? Akhirnya anak-anak misalnya jam mereka menonton ya di lembaga penyiaran baik TV maupun dengan radio nggak sesuai usia mereka. Tentunya anak-anak usia anak-anak kan mengcopy paste ya apa yang dia lihat di tayangan di TV, apa yang didengar di radio, mereka akan contoh di dunia nyata. Dulu KPI pernah memberikan saji pada sebuah program yang menampilkan tayangan yang kekerasan. Akhirnya tayangan itu sudah tidak tayang lagi karena ternyata ada berita di sekolah tertentu anak-anak melakukan hal yang sama dengan orang dewasa itu. Akhirnya program itu nggak tayang lagi. Itu ada bagian dari preventif kami di KPI selalu menghimbau kepada lembaga penyiaran. Sekali lagi kalau menayangkan program apapun genre TV itu, radio itu misalnya soal news maupun hiburan, tetap harus porsi bagi anak-anak itu harus tetap diutamakan juga. Jam-jam tayang. Bahkan tidak hanya tayangannya, kita juga menghimbau pengiklan juga. Tolong kalau program anak ya iklannya sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan programnya anak, iklannya iklan dewasa. Itu juga nggak pas. Kita selalu himbau kepada Biro Periklanan. Jadi kita mengingatkan terus. Jadi ini anak-anak generasi bangsa, generasi kita pengganti kita. Itu kita harus kita asupan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentunya program-program itu ya harus koordinasi dengan tadi misalnya Kak Seto, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh peduli anak. Seperti apa sih program sesuai, karena kita tidak bisa menghentikan hari ini
teknologi sudah sangat maju. Tentunya anak-anak juga sudah terpapar dimanapun lah, baik di kota, di desa sudah terpapar dengan gadget dan yang lain-lain. Tentunya ini harus ada dari guru, orang tua benar-benar mengedukasi, menjaga anak-anak jangan sampai benar-benar terpapar. Kalau di TV dan radio kami bisa memastikan karena TV dan radio diawasi oleh KPI dan KPID. Kalau ada pelanggaran kami bisa memberikan sanksi, klarifikasi, pembinaan. Tapi di platform media lain yang sampai hari ini liar belum ada regulasinya. Nah ini juga kita mendorong agar ini juga segera diregulasi karena apa? Tentunya ketika TV dan radio dengan regulasinya yang macam-macam, nah sedangkan platform yang sebelah ini sangat longgar dan sepertinya dampaknya, usahanya, nah dampaknya juga luar biasa kan begitu. Ketika mereka tidak diawasi kepada siapa ketika tayangan-tayangan di platform media lain, ketika banyak dicontoh anak-anak dan ternyata kontennya tidak hanya tidak baik, tidak menginspiratif, bahkan mungkin juga isinya hoax dan yang lain-lain. Bahkan ya kadang videonya diganti captionnya kan. Nah ini juga mengkhawatirkan juga bagi kita. Justru kalau di TV radio saya kira ada bagian kuisinya yang terus memantau jangan sampai menghindari tayangan-tayangan mereka untuk ngomong-ngomong Pak Subay, saya penasaran apa yang KPI lihat dari program Abraham episode Sekolah Pondok Domba? Apa yang menjadi pokok penilaian? Kenapa program ini bisa jadi pemenang? Apa istimewanya? Ya sebenarnya ini rahasia dapur ini kan. Oh, di-spill dikit boleh lah. Jadi kenapa dalam konteks penjurian dalam anugerah bahwa ada dua. Pertama terkait substansi ya. Apakah tayangan itu kita lihat ada nilai inspiratif, kebaikan dan terutama program anak ya sesuai dengan tumbuh kembang anak. Yang penting adalah bagaimana orang ketika melihat tayangan itu benar-benar terinspirasi dan bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua aspek teknis ya pengambilan gambar, soal audio dan yang lain-lain itu yang menjadi penilaian. Dan lebih lagi dalam konteks penilaian ini ada sortir awal dari tim internal kami. Baru kita kasihkan kepada Dewan Juri yang sebagian besar juga dari eksternal. Jadi penilaian tidak hanya di internal kami. Kami melihat pertama tayangan ini yang jelas tidak pernah melanggar regulasi di penyiaran. Nah selanjutnya kita persilakan dari Dewan Juri dengan indikator-indikator yang ada untuk memilih. Pertama kita memilih nominenya 5 besar kan begitu. Baru itu kita rapat terakhir kita pilih yang mana yang menjadi pemenangnya. Meskipun saya bukan juri yang program ini, ya sekali lagi saya mengucapkan selamat ya. Mudah-mudahan kalau melihat dari cerita Bu Astri, Bu Indah ini kan penting sekali ternyata lembaga penyiaran tidak hanya menyiarkan sesuatu yang menginspiratif dan inovatif dan juga membuat orang ingin mencontoh. Tapi kalau cerita dari Bu Astri tadi banyak hak-hak anak. Kalau hak pendidikan mungkin sudah diberikan sama Bu Indah dan suami dan tim. Tapi hak-hak yang lain. Ternyata program ini bisa menjadi ruang advokasi. Ketika anak-anak itu memiliki data, tinggal di Jakarta tapi tidak memiliki misalnya identitas kependudukan dan hak-hak yang lain. Sedangkan anak-anak yang lain juga mendapatkan. Nah, ini menjadi ruang advokasi. Mudah-mudahan ini dilihat jadi Pemda dan ternyata ini juga punya hak yang sama. Anak-anak yang lahir di negeri ini meskipun dia tinggal di kolong jembatan, anaknya siapa punya hak yang sama dengan orang-orang yang ya secara pendidikan, secara ekonomi lebih baik. Intinya ya advokasi. Terima kasih Nusantara TV telah menayangkan program ini. Mudah-mudahan ini juga memberi ya inspirasi dan dari Pemda untuk ya langsung tindak lanjuti bahwa ada anak-anak bangsa yang kedepannya juga punya potensi, apalagi tadi ceritakan ada yang pulang sekolah ngurus adik-adiknya. Pendidikan karakter sudah dimulai dari usia mereka ya, harusnya mereka pulang sekolah belajar lagi, bermain kan begitu, tapi mereka sudah ya menjadi orang tua di usianya yang masih dini kira-kira begitu. Mereka harus menghilangkan ruang bermainnya demi menjaga adik-adiknya karena orang tuanya sedang mencari nafkah bagi mereka semua di rumah. Baik, untuk membuat tayangan yang inspiratif, yang edukatif kan butuh kontributor. Nih, salah satunya ada di sebelah Mas Ubay ini, Bu Astri. Aktivitas sosial yang dilakukan Bu Astri kan cukup beragam ya, sampai memenangkan Kartini Award tahun ini ya Bu ya. Kalau nggak salah ya. Betul. Nah, ini kan kita butuh aksi kolektif karena seperti yang tadi disinggung di awal, kalau misalnya kerja seperti ini tidak bisa dilakukan sendirian, ya butuh kerja sama seluruh pihak. Bagaimana sih caranya Bu untuk mengkloning Ibu Astri lainnya supaya bisa terinspirasi dan juga melakukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik untuk masyarakat? Tentu saja dengan aksi nyata ya, itu sudah pasti sih. Melalui aksi nyata itu kita memberikan contoh
contoh di mana tidak sekadar teori seperti itu, ya. Nggak omon-omon ya Bu? Iya. Dan tentu saja kita menghimbau lah kesadaran, tingkat kesadaran itu sudah pasti yang harus ditingkatkan. Tingkat kesadaran kita sebagai manusia sosial, di mana manusia sosial ini kan kita berinteraksi. Nah, berinteraksinya ini yang harus bermanfaat juga untuk sesama. Seperti itu, kurang lebih. Ya. Baik, terima kasih Bu Astri, sangat menginspirasi. Baik, saya rasa acara ini harus kita cukupkan di sini. Pemirsa NTV, di tengah derasnya gempuran arus digitalisasi dan juga konten yang berseliweran di berbagai platform media, menjadi sangat penting untuk menghadirkan satu program yang berkualitas, yang layak untuk dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak. Dan program yang inspiratif, aman, edukatif, tidak hanya saja menghibur anak-anak, tapi juga dapat membentuk cara pandang anak-anak sehingga mereka bisa menjadi insan yang di kemudian hari berprinsip dan juga berakhlak. Sekian cerita kita hari ini, tapi sebelum kita selesai kami ada kejutan, bingkisan hadiah untuk diberikan kepada anak-anak, persembahan dari Unifarm. Silakan, boleh dibagikan nantinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Astri telah hadir berbincang, berbagi cerita yang sangat-sangat emosional sih Bu ya, dan sangat inspiratif tentunya untuk mungkin bisa juga diteladani untuk teman-teman lainnya sehingga Ibu Astri tidak sendirian. Terima kasih Mas Ubay, terima kasih tentunya KB, terima kasih. Terima kasih Mona, terima kasih sekali lagi untuk Dewan Juri, untuk Mas Ubay dari KPU Pusat dan juga Bu Astri, terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah, buat adik-adik semua. Semangat terus ya belajar ya Nak ya. Semangat ya. Ya, kita doakan yang terbaik untuk mereka dan jangan kita lupakan bahwa anak-anak ini masih banyak orang di luar sana yang ya punya nasib serupa, tapi kita harus ubah. Negara harus hadir di tengah-tengah mereka. Dan barangkali tangan-tangan yang ada di sini yang menyaksikan ini juga bisa memberikan juga perhatian yang sama seperti yang sudah diberikan oleh Bu Astri atau siapapun di luar sana. Itu dia. Baik, terima kasih Kak Abe. Adik-adik, merdeka! Merdeka! Pemirsa NTV Prime masih akan segera kembali, tetaplah di tempat Anda.